Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Selamat sore, Pak. Oke. Jadi bersama saya di sini dan Pak Arsen, ada seorang guru. Jadi beliau ini guru P3K, Pak Deddy Salman. Ya, siap. Oke. Jadi sebelum kita mulai nih Pak Deddy Salman, Iya. mungkin memperkenalkan diri dulu nih Pak Deddy. Ya silakan Pak Deddy. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Suparmuji, Bapak Arsenius. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, perkenalkan nama saya Deddy Salman. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan dan secara kebetulan ya. Jangan kebetulan. Jangan kebetulan. Kepastian. Kebenaran. Kepastian lah ya gitu ya. Iya, kepastian. Saya per April kemarin ditempatkan di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan dan memang saat ini memang saya fokus ke mengajar di bidang studi mata pelajaran matematika, Pak Muji. Oke. Itu kali perkenalan sih. Kalau mau perkenalan lebih lanjut bisa. Iya. Jadi teman-teman, Pak Deddy ini sudah terkenal ya, dia sudah terkenal ya. Jadi beliau ini dikenalnya sebagai salah satu guru yang aktif ya Pak Arsen ya. Paling aktif ya Pak Arsen, makanya beliau menjadi narasumber kita yang kedua. Jadi sebelum di Nunukan Selatan, SMA Negeri 1 Nunukan Selatan, jadi Pak Deddy ini sebelumnya di mana? Unit kerjanya? Unit kerja, oke. Saya 2010, terhitung 2010 sudah mengabdi sebagai guru. Awal mulanya itu saya mengajar di madrasah. Madrasah ya? Ya, madrasah di Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Kemudian sempat juga saya mengajar di SMK Negeri 1 Nunukan. Kemudian sempat juga mengajar di SMP Negeri 1 Nunukan Selatan. Kemudian ke SMA Negeri 1 Nunukan juga sempat di situ 5 tahun. Kemudian dari tahun 2020 sampai 2022 kemarin saya juga mengajar di kebetulan Dinas Pendidikan Provinsi ya kemarin ya. Itu membuka unit sekolah baru SMA Negeri 2 Nunukan Selatan pada tahun 2020. Nah, di tahun 2020 itu saya yang berstatus sebagai GTT diminta untuk membantu sekolah baru bersama 9 orang guru lainnya yang ada di Nunukan, di wilayah Sebatik dan di wilayah Krayan. Jadi 2020 sampai 2022 kemarin saya mengajar di SMA Negeri 2 Nunukan Selatan. Waktu di SMA itu sudah status GTT. Jadi di SMA 2 Nusa itu kemarin status masih GTT. Masih GTT. Ya, masih GTT. Kemudian GTT itu guru tidak tetap ya. Guru tidak tetap yang dapat tugas dari pemerintah provinsi. Kemudian dari 2022 sampai dengan saat ini, ya alhamdulillah saya bergabung di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan dengan Bapak ganteng, Bapak cakep. Jadi kalau mendengarkan ceritanya nih Pak Arsennya, jadi pengalaman beliau ini panjang ya sebelum sampai di pengalamannya lebih banyak itu begitu ya. Betul. Karena sudah melawan buana mulai dari tingkat SMP, SMA, SMK, swasta maupun negeri. Jadi kayaknya sudah menjelajah hampir di seluruh status sekolah dengan jenjangnya juga Pak ya. Bahkan pernah juga saya di SDIT. Pernah juga di situ ya. Ibnu Sina. Wah, itu tahun berapa itu Pak? Itu 2011 satu semester aja. 2011 cuma satu semester. Berarti juga pernah merasakan mengajar di pendidikan dasar ya? Pernah jadi guru kelas. Jadi guru kelas ya.
Jadi di kelas 3 diminta kebetulan yang bertugas pada saat itu keterima di Malinau. Oh iya. Saya diminta untuk membantu di guru kelas 3. Jadi dari SMP, SMA, SMK kemudian diminta untuk membantu di guru kelas di SDIT Nusinar kemarin. Wow, pengalamannya banyak sekali ya. Entah ini pengalaman atau memang apa ya, kejebak gitu. Enggak, yang jelas kalau saya melihatnya Parsen ya. Jadi kalau saya melihat nih pribadi melihat ini pengalaman yang luar biasa. Biasa Jadi luar. tidak semua kita punya kesempatan mengabdi di tingkatan yang jenjang berbeda dengan status sekolah yang berbeda. Ada sekolah negeri, swasta, sekolah yang SD, SMP, SMA, SMK. Wah, Karena kalau dilihat kan karakter siswa itu kan berbeda-beda. Bapak sudah mengalami itu. Ya bersyukurnya sudah pernah mengalami dan ya mungkin dari berbagai karakter ya banyak macam, apalagi jenjang dasar ya. Oh, jenjang dasar. Jenjang dasar itu kan tentu berbeda karakter dengan. Ini menarik nih. Jadi menurut Pak Dedi karena sudah mengajar di berbagai jenjang pendidikan ya, dari SD, SMP, SMA, swasta, negeri, yang Islam, SMK ya. Jadi yang paling menantang nih ya, paling menantang menurut Pak Dedi ini ngajarnya di mana? Di level apa? Di level apa? Di level SD ya. Di level SD ya? Iya. Walaupun hanya 1 semester, ini menantang. Walaupun hanya 1 semester. Karena begini. Ketika kita, misalkan saya kebetulan sebelumnya ke SDIT itu, sebelum ke SD itu, saya ngajar di SMP. Nah, jadi, oh ya satu lagi, saya pernah di SMP Muhammadiyah juga. Wow. Kelupaan. Ya. Dulu kepala sekolah di SMP Muhammadiyah sebutin. Padahal pernah mengabdi di Pernah mengabdi di sana. Jadi ketika sambil mengajar antara SMP kemudian beralih ke SD, nah ini karakter anak-anak berbeda. Kenapa? Karena anak SD apalagi usia 9, 10, 11 tahun gitu kan, SD itu membutuhkan perhatian khusus gitu. Apalagi kita sebagai guru kelas berbeda dengan guru mata pelajaran. Kalau guru kelas kita harus ada di tempat setiap saat, kemudian memperhatikan mulai dari pagi sampai dia pulang sekolah, kemudian kita perhatikan bagaimana aktivitas di sekolah dan aktivitas di rumahnya. Nah itu anak SD. Kemarin kelas berapa nih? Ya, kelas 3 SD. kelas 3 SD. Kelas ini kalau benda ya? Ya. Bayangkan anak kelas 3 SD yang umurnya masih 9 tahun, kita harus perhatikan sisi-sisi yang lainnya. Kemudian langsung lagi beralih ke SMP. Nah ini kita ingin mau cari mencari pengalamannya mungkin ya yang paling menantang di tingkatan dasar. Seperti itu kali. Saya nggak tahu kalau Pak Hasan punya pandangan yang berbeda. Saya selama jadi guru langsung di level SMA, jadi saya tidak pernah mengalami atau mengajar di level SD dengan SMP. Jadi pengalaman, pengalaman dari Pak Dedi, makanya nih menjadi informasi buat kami lah. Beliau ini kaya pengalaman sekali Pak, kaya pengalaman dari SD, dari SD ya, apalagi pengalamannya menjadi seorang guru sampai tembus menjadi P3 Oh P3K, benar. Jadi ini kan sudah yang menantang nih, Kira-kira kalau yang menarik seperti apa? Sudah ngajar, menantang. Yang menarik nih, yang menarik lagi nih kira-kira. Yang menarik sebenarnya ketika kita berbicara tentang apa sih yang paling menarik pada saat kita mengajar di kelas, sebenarnya bagaimana cara kita untuk mencari sisi unik dari siswa kita. Betul. Jadi siswa ini biarkan jangankan SD, mungkin SMA, SD pun mungkin kalau kita dapat menemukan sisi yang menarik di situ dalam menggali informasi, terus menggali kemampuan bakat kompetensi siswa. Nah disitulah yang menjadi, kalau menurut saya menjadi sisi uniknya gitu. Karena yang paling saya rasakan dan saya temukan itu di jenjang SMA yang menarik ya? Yang menarik. Kenapa saya bilang menarik? Ini bukan karena menarik loh. Jadi yang menantang tadi di SD apa yang menarik yang di SMA apa tuh? Kenapa? Yang pasti begini,
tingkatan SMA itu walaupun memang benar ada rasa ingin tahunya di SD itu lebih tinggi, tetapi di SMA itu tidak hanya rasa ingin tahunya yang tinggi, tetapi rasa untuk mau mencobanya tinggi juga. Dalam arti gini, ketika kita diberikan kita berikan kepada siswa ini suatu tantangan, permasalahan, baik itu pelajaran ataupun dalam hal yang lain ya, misalnya pembinaan ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Nah, anak SMA ini kecenderungan untuk mau mencobanya besar sekali, apalagi sesuatu itu hal yang baru bagi mereka. Nah, hal yang baru ini yang membuat mereka penasaran, Pak, kami belum dapat ini. Bagaimana kalau kita melakukan itu misalnya. Oh, gitu ya. Oke, Pak Ded, saya potong. Sebelum kita jauh ke situ, saya ingin Pak Dedi bisa menceritakan perjuangan Pak Dedi menjadi tenaga P3K dan alasan mengapa memilih di SMA Negeri 1 Pamekasan. Silakan Pak Dedi. Gimana ya? Ini perjuangan ini karena ini ada sisi ini. Ada perjuangan mulai dari mengikuti tes dan seterusnya. Saya pikir kalau saya sering menonton berita-berita itu ada ada peserta P3K yang memang luar biasa mengikuti proses. Mungkin Pak Dedi bisa menceritakan pengalamannya pribadi. Saya pikir ini termasuk salah satu yang peserta P3K yang luar biasa tadi, Pak ya. Luar biasa karena semenjak 2010 Pak ya ngejarnya mulai dari profesi guru sampai terangkat 2022 ya. Ada 12 tahun. Wow, ini dengan pengalaman kerja yang banyak pasti ada pengalaman yang menarik terkait usaha Pak Dedi untuk menjadi pegawai dengan perjanjian kerja ya P3K itu. Silakan Pak Dedi. Ini ada pesan mau anunya sih. Ini ada apa ya? Nah, itulah yang mau kami bilang. Ada sedikit emosional nanti. Maksudnya bisa. Pasien bisa dulu. Mungkin ada tisu kali ya. Jadi begini, cerita awalnya kan saya lulus 2010, kemudian 2009. Sebenarnya 2009 itu saya sudah ngajar di Samarinda. Oh, sudah ngajar. Ya, sebelum lulus saya sudah ngajar di Samarinda. Oh ya. 2 sekolah pada saat itu Pak. Jadi di SMK TI Erlangga Samarinda dan SMP Tunas Kelapa Samarinda. Nah, dari situ saya lulus 2010, kemudian saya kembali ke Nunukan dengan niat Bismillah, saya bilang saya ingin membangun kota saya. Nah, saya niat Bismillah, sebenarnya sih saya pengennya merantau gitu, tapi orang tua pengennya berbeda kan. Jadi saya bilang niatkan Bismillah, mudah-mudahan saya bisa membangun kota saya, kota kelahiran saya. Ya, kembali ke daerah saya. Nah, di 2010 lah itu saya coba melamar kerja di beberapa sekolah. Akhirnya ya sekolah yang pertama kali saya tempati salah satunya di SMP Muhammadiyah. SMP Muhammadiyah. Yang pertama kali ya di SMP Muhammadiyah itu jadi kedepannya saya banyak pengalaman juga di situ. Akhirnya kebetulan ada sekolah yayasan madrasah yaitu Madrasah Al-Ikhlas. Nah, di tahun 2011 ingat saya 2011 kayaknya itu sudah ada penerimaan CPNS. Jadi 2011 saya ikut tes CPNS ya. Satu kali itu karena setelah tes CPNS itu kan moratorium tuh ada peraturan pemerintah sempat dihilangkan beberapa tahun. Nah, tes pertama saya bersyukur sekali karena Tuhan belum memberikan saya rezeki. Nah, akhirnya saya belum menjadi pegawai pada saat itu dan status saya masih guru yayasan di madrasah. Next, kemudian di tahun 2000, seingat saya ada 3 tahun itu kemarin itu ada moratorium. Seingat saya 2015 itu kan ada pengangkatan kan 14 kalau tidak salah. 14 dan 15. 15. Saya sih 15. Tapi itu kalau nggak salah melalui yang database. Ya, database kedua ya. Tapi kayaknya ada 2015 juga. Nah, 2014 ada Bu Ulfa itu bukan dari 2014 ya? 2014 kalau nggak salah Bu. Nah, pokoknya tahun itu lah. Sekitar antara 14-15. Seingat saya tuh pernah tes 1 kali dan kebetulan lawan tes saya itu sekarang ditempatkan di lawan ini ya. Maksudnya kompetitor saya sekarang ditempatkan di SMP 1 Nunukan Selatan. Oh, Pak Ruben. Ya. Matematika di situ. Nah, di situ saya tidak lulus. Sempat memang saya ketika tidak lulus itu kebetulan memang di rumah itu hanya saya sendirian. Orang tua berangkat ke Sepati.
Begitu lihat pengumuman tidak lulus, di situ saya bilang ada pesan emosionalnya. Meneteskan air kayak lagu nanti gerimis membuat. Kalau pas lihat pengumuman ini di BKD kan ini hujan rintik-rintik jam 12 malam. Begitu lihat pengumuman di BKD dulu kan ada orang tua pergilah gitu dengan percaya diri gitu. Bismillah saya bilang dengan doanya kayak gitu. Dan ternyata begitu lihat pengumuman, alhamdulillah lagi Tuhan belum memberikan saya rezeki di sana. Di 2014 itulah. Terus berlanjut kan sudah buka tuh moratoriumnya tuh 16, 17 dan akhirnya tes berkali-kali sehingga saya ada sampai 4 kali 5 kali tes CPNS dan 1 kali tes CPNS di Kementerian Agama. Sempat tahun 2000 berapa kemarin ya? Kementerian Agama itu kalau enggak 19 ya kayaknya yang sempat buka. Kayaknya kalau enggak 20 ya sekitar tahun 2020 deh. 2020 itu. Nah, ikut tes di Kementerian Agama sebagai guru juga. Nah, jadi tes tahun 2020 di Kementerian Agama. Kebetulan tempat tesnya di Tarakan kemarin, ya alhamdulillah di situ lulus ke Singlet. Lulus ke Singlet. Ya, lulus ke Singlet. Tapi setelah di ranking tidak tercover lagi karena yang dibutuhkan kuotanya hanya 15. Sementara saya di urutan ke-28. Nah, ini kita persaingan ya. Persaingannya itu tadi. Ya, persaingan seperti itu. Jadi 2020 tes di Kementerian Agama. Kemudian sempat 2021 itu kan ada lagi tes itu kemarin itu. Tes apa ya kemarin? CPK juga ya 2021 itu. Yang ramai di BKD provinsi itu kayaknya 2019 ke 2021 gitu. 2019 yang di provinsi. Di provinsi 2019 yang mulai ramai-ramai itu. Nah, sempat juga ikut tes itu belum lolos di Kementerian Agama kemarin. Dan terakhir ya 4 kali tes CPNS, 1 kali tes CPNS Kemenag gitu ya. Walaupun lulus tes Inggris tapi tidak tercover, tidak sesuai, tidak masuk dalam list daftar urutan inilah ya kemarin. Nah, singkat cerita 2022 kemarin ada tes P3K nih Pak. Nah, saya bismillah saya bilang ada satu teman saya nih saya ingat sekali. Sebut aja namanya walaupun saya nggak mau sebut. Sebut ya. Nah, namanya sekarang beliau mengajar di SMA 2 Nunukan Selatan, Farida. Nah, dia menyampaikan Pak Didi, katanya orientasinya itu dirubah, orientasinya ingin menjadi pegawai itu katanya orientasinya dirubah. Apa Pak? Selama ini kalau kita berdoa, bukan berarti bukan salah ya, bukan salah. Diluruskan dulu. Berdoa jangan untuk anak dan istri. Sempat terkejut. Apa maksudnya maknanya? Tapi coba luruskan untuk orang tua. Nah, di situ saya dapat apa ya? Kayak dapat sesuatu yang belum saya rasakan. Selama ini saya berdoa untuk anak dan walaupun bukan salah, tetapi menurut saya ada pesan moral di sana. Ternyata walaupun kita sudah berkeluarga, punya anak, punya istri, tapi kita tidak boleh lupa sama orang tua. Nah, di situ saya dapatkan. Jadi setiap hari kalau saya selesai ibadah gitu kan, orientasi saya doa untuk kedua orang tua, kemudian habis untuk istri juga, tapi orientasi tetap di orang tua. Nah, di situ saya merasakan oh iya gitu, selama ini salah gitu. Dalam arti bukan salah ini ya. Salah ya. Tapi mungkin ada nanti istri nanti Nah, disitulah menurut saya pesan moral yang menurut cara pribadi ini sungguh sangat luar biasa. Jadi berkat doa orang tua, kemudian doa anak istri. Nah, itu ternyata akhirnya mengantarkan saya lah di 2022 ini tes P3K dan lulus di tahap pertama. Nah, karena ya alhamdulillahnya di tahap pertama ini kan di P3K ini ada 2 kali tes gitu ya. Kemarin tahap pertama itu dilihat apa? Nah, kebetulan ini sekali lagi karena memang bukan kebetulan ya. Tadi kemampuan di proses mengatakan kemampuan tadi kemampuan dari Bang ya. Nah, strategi kalau menurut saya ya, strategi. Jadi di tahap pertama itu nilai saya itu kalau belum dapat kan gini, saya kan umur 35 lebih berapa bulan kemarin? 4 bulan. Kan kalau CP kan 35 ke bawah kan CP. Maksimal sudah 35. Nah, sementara saya waktu tes itu kemarin Oktober 35 tahun 4 bulan. Lebih 4 bulan. Nah,
melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada regulasi untuk P3K yang 35 plus. Oh, 35 plus. Ya, maksudnya umur 35 ke atas. Ya, regulasinya apa? Regulasinya salah satunya penambahan poin. Oh, penambahan poin. Jadi dari nilai yang kita dapat, jika umurnya 35 plus, maka kita mendapatkan poin tambahan. Mendapatkan poin tambahan. Kalau tidak salah kemarin dapat poin tambahan 75. Jadi nilai saya 210, passing grade-nya itu kalau tidak salah 24. Nah, kemudian ditambah dengan 35 plus, akhirnya sampai di passing grade. Iya, saya waktu beredar informasi mereka teman-teman bagi di apa kan WA Group nama Pak Dedi dengan pilihan SMA 1 Nunukan Selatan. Saya secara pribadi merasa bangga karena ada guru matematika yang selama ini saya dengar banyak itu nanti akan bertugas di sini Mas. Ini jadi partner kami nanti. Ya, jadi memang jadi namanya Pak Dedi ini sudah lebih dulu masuk ini orangnya. Ya, tapi kalau saya mengambil hikmahnya Pak Dedi ya. Jadi ya dari tahun 2010 itu Bapak mengabdi sebagai guru, baru terangkat di tahun 2022 ini bukan berarti ini ada hikmahnya, jadi nambah pengalaman. Kalau enggak, kan berarti hanya setahun tuh, berarti sudah di sini terus kan kurang pengalaman. Dengan maaf mungkin belum waktunya lolos. Dengan waktu yang ada ini sudah banyak nih pengalaman dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Jadi gaungnya namanya Pak Dedi itu duluan masuk di sini. Waktu kelas masuk kita ada teman ya, kita ada teman. Karena saya sudah duluan mendengar nama Pak Dedi di SMA 1 Nunukan itu banyak menulis dan lain sebagainya kan, pasti nanti ada partner kita. Untuk ini ya. Oke, tadi saya sudah singgung tadi mengapa Pak Dedi pilih di 1 Nunukan Selatan. Ini yang kami perlu tahu. Ya, jadi kita judul perbincangan kita ngopi. Ya, ngobrol tentang profesi ya. Nah, ini jadi baru ya, profesi guru. Jadi nanti mungkin kita putar lah, nanti ada teman-teman nanti yang kita tanyain nanti setelah ini. Jadi kembali ke pertanyaannya Pak Arsen tadi, kenapa memilih SMA Negeri 1 Nunukan Selatan? Kan kemarin saya ditempatkan di SMA, maksudnya bukan ditempatkan sih, maksudnya dipindah tugaskan sebagai GTT. Saya juga sempat heran Pak. Herannya begini ya, yang namanya mutasi biasanya kan orang-orang pegawai negeri saja nih yang namanya mutasi. Benar. Jadi iya benar ya. Jadi pada saat itu dapat serangan fajar dalam tanda kutip ya, bukan serangan fajar politik ini ya. Dalam musim politik ya. Jadi 2020 dapat WA dari pimpinan, silakan ke kantor cabang. Pas saya bertanya, bukan bertanya sih, saya nggak berani bertanya juga, namanya berita pimpinan kan. Saya bilang, baik Pak, terima kasih. Nah, sempat bertanya sama teman yang lain, Bu, kira-kira apa ya? Gitu. Sama-sama jawaban tidak tahu Pak, kami tidak tahu. Jadi di 2020 ini sempat tidak blank lah gitu, kira-kira apa dipanggil jam 6 sekian gitu, di WA suruh ke sana. Kalau itu masih Gubernur Baya. Ya, kebetulan pada saat itu kepala cabangnya masih Ibu Dr. Nanda Nurbaya. Dr. Nurbaya, MPD. MSI. MP. Master Pertanian beliau itu. Betul. Ya, pada saat itu kami ada 9 orang. Di SMA 1 Nunukan itu ada 3 orang. Saya, Bu Laili, dan Ibu Hasriani. Begitulah kami menghadap 2020. Nah, ada yang satu saya ingat bahasa dari pertemuan itu. Pak Dedi katanya, dan beliau mendengar. Mana tahu di SMA 2 Nunukan Selatan ini menjadi jalan buat Pak Dedi jadi PNS. Saya langsung mengaminkan, amin saya bilang. Kenapa saya bilang? Karena ini penantian panjang saya gitu. 2010 sampai dengan 2020, 10 tahun mengajar. Ini penantian panjang saya. Saya berpikir, mudah-mudahan jalan saya karena sekolah baru kan, apalagi negeri nih.
Kalau negeri kan pasti ya bagaimanapun caranya pasti akan diusahakan gitu ya. Dan tanda kutip ya, bukan menghalalkan segala cara. Nah 2020 itu langsung di pertemuan itu disampaikan oleh kepala cabang dan saya langsung mengaminkan dan mudah-mudahan menjadi jalan terbuka buat saya. Begitu formasi CPNS, formasi P3K buka ternyata sempat shock ini Pak. Kenapa saya bilang shock? Karena untuk formasi di sekolah baru tidak ada. Ternyata yang ada di SMA negeri. Ya, ini saya cerita kronologisnya dulu ya. Panjang ceritanya. Jadi sempat tidak ada formasi di SMA 2 Nunukan Selatan. Sampai saya sempat frustasi sih enggak ya. Cuman kecewa gitu. Kenapa sudah dipindahkan jauh? Ongkos bensin saya 2 kali lipat dari yang biasanya. Kemudian tidak ada formasi di sana. Jadi akhirnya ada saya dan beberapa teman saya yang kemarin dipindah tugaskan di sana sempat mengadu ke kepala cabang pada saat itu, Bu, kenapa ini tidak ada formasi di sini? Usut punya usut, ternyata sekolah kita itu SMA 2 Nunukan Selatan lambat terdaftar di NPSN-nya. Sehingga mempunyai NPSN itu lambat. Karena Dapodik itu karena penarikan data untuk P3K itu per Desember 2021 seingat saya, karena saya sisi historisnya saya paham sekali. Sementara sementara Dapodik NPSN kita baru terbit sekitar bulan 3 atau bulan 4 2022 kalau tidak salah seperti itu. Sehingga formasinya tidak bisa dibuka. Sehingga formasinya tidak ada di SMA 2 Nunukan Selatan. Nah setelah itu lihatlah sekolah yang buka. Sempat saya ini Pak konsultasi sama orang tua, karena saya sekali orientasi saya ke orang tua. Bagaimana nih Pak? Saya bilang, pilih mana? Sempat saya tanya-tanya nelpon operator di SMA 1 Nusa. Nah, Pak Gito ya. Pak Gito, siapa guru matematika di sini? Katanya. Jadi masa di SMA 1 Nunukan Selatan? Oh, nggak ada Bang, katanya. Betul, nggak ada katanya. Nggak ada, kemarin ada tapi sudah pindah ya katanya. Ya, Ibu Irma pada saat itu. Ibu Irma. Siapa? Irma Yanti. Ya, itulah. Nggak ada Bang, katanya sudah pindah katanya. Nelpon lagi ke SMA 2 Nunukan Pak. Nelpon lagi operatornya Pak. Siapa kemarin saya tanya dia di sana. Tidak ada di sana guru matematikanya, tapi statusnya belum terdaftar di Dapodiknya. Sementara P3K ini kan harus terdaftar di Dapodik. Sementara data saya di SMA 1 hilang, SMA 2 ini belum punya data. SMA 2 Nusa maksudnya. Artinya saya bingung harus mencari kesana kemari sekolah yang mana nih kira-kira yang cocok dengan passion saya, dengan gaya saya yang seperti ini. Sempat saya mau tembak kemana Pak? Bapak bayangin, karena orientasi saya di kota ini pasti banyak peminatnya. Saya pikir pengen tembak ke Krayan. Jadi sama Krayan bagus, saya pernah di sana. Itulah makanya. Sempat saya Krayan kan ya. Adakah gurunya di sana? Sampai bingung juga nih, siapa operator di sana jauh ini nggak bisa dikenal gitu kan. Pak Yohanes Tandi. Yohanes Tandi ya di sana ya. Yohanes Tandi aman. Oh ya betul, matematika tuh ya. Iya matematika. Jadi sempat kepikiran aja Pak, bukan memilih. Kepikiran saja mau ke Krayan ini, kayaknya sampai tanya orang tua, bagaimana kalau saya ke Krayan Pak? Oh silakan, yang penting mana menurut kamu. Tapi dipikirkan, ada di sana lagi katanya. Wah kalau itu lagi sudah mikir kok 10 kali lipat mikirnya nih ya. Akhirnya saya bilang Bismillah, saya coba memilih di SMA 1 Nunukan Selatan. Nah, jadi pertimbangannya begini, di SMA 1 Nunukan Selatan sama, jadi kan ada dua kalau di kota ini kan, SMA 1 Nunukan Selatan sama SMA 2 Nunukan. Karena SMK nggak mungkin, karena ada guru GTT-nya di sana kan. Jadi saya pilih, Bismillah saya bilang, saya milih SMA 1 Nunukan Selatan. Saya seperti yang dikatakan Pak Muji sama Pak Arsen ini, sebelum saya dulu sudah terdengar namanya, dan saya juga sebelum saya keterima di sini saya sudah mendengar namanya Pak Arsen sama Pak Muji. Saya bilang, oh di sana ada Pak Muji yang luar biasa, kreativitasnya tinggi. Pak Arsen sebagai penggeraknya di SMA 1 Nunukan Selatan. Kemudian ada Ibu Laila, pada saat itu memang saya sering berkomunikasinya sama Ibu Laila. Ibu Laila kan pembina kelompok dunia remaja. Nah saya sering berkomunikasi sama beliau dan fashion saya kayaknya cocok di sini.
passion saya kan saya walaupun guru matematika, passion saya gini, saya hobi saya di bidang research Pak, di bidang penelitian. Jadi Bismillah saya bilang, karena di SMA 1 kan nggak mungkin saya kembali, karena nggak ada formasi di SMA 1. Nah, ini juga ya, saya menyesalnya itu SMA 1 tempat saya mengajar 5 tahun, tidak ada formasi matematika. Di situ makanya bukan hanya SMA 1 Nusa dan SMA 2. Mau tidak mau saya harus memilih dua ini untuk tidak dikunci kemarin. Kalau dikunci, maksudnya dikunci lokasi yang dipilihnya. Kalau dikunci, innalillah. Nah, itulah saya memilih. Intinya saya memilih yang memiliki frekuensi yang sama. Mungkin kita ditakdirkan memiliki frekuensi yang sama kan? Ya, kayaknya seperti itu. Karena memang sebelum Pak Dedi masuk di sini, sekitar bulan November ya, Oktober tahun 2021 itu kita launching Bidik Nusa baru juga. Nah, itu sebetulnya tujuannya untuk mengakomodir passionnya teman-teman menulis lah. Mas Pak Dedi masuk, saya tahu bahwa dia orang penulis juga. Apalagi passionnya juga research ya. Research, jadi ya klop lagi dapat teman baru kali ini. Jadi begini Pak Dedi, pertanyaan selanjutnya nih terkait passion kan kurang lebih sudah 8 bulannya di sini di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Kesan Pak Dedi selama berada di sini, mengabdi di sini di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan itu apa? Jangan santai saja. Kalau nggak ada kopi nggak rame. Kami nunggu ya. Lagi nih, oke. Waduh, kesan. Mantap. Kesannya kopi mantap. Kalau tinggal kopi kesannya Pak Dedi. Kopi itu kalau pahit sih. Kopi itu kalau tidak dipakaikan pemanis, makanya akan rasanya pahit. Benar. Jadi sekalipun kita ditempatkan dimanapun, kalau tidak ada bumbu manisnya tidak akan terasa indah gitu. Kita mau mengajar kemana. Nah, yang membuat indah itu atau manis di tempat kita mengajar itu adalah bagaimana cara kita untuk mudah beradaptasi. Itu yang saya mau tanya sebentar itu, bahwa proses adaptasi Pak Dedi dengan situasi di Jakarta itu seperti apa dan kesulitannya apa? Yang pasti beginilah, kalau saya di background saya sebagai seorang guru matematika dan passion saya adalah sebagai hobi saya sebagai di bidang riset. Saya mencoba begini Pak, beradaptasi dengan lingkungan yang menurut saya ini kan dari SMA 1 Nunukan ke SMA 2 yang baru berdiri dan SMA 1 Nusa yang sudah lama berdiri kan tentu berbeda lingkungan kalau menurut saya. Kalau di SMA 1 kan kota, jadi lingkungannya berbeda nih. Kalau SMA 2 Nunukan Selatan agak pelosok sedikit, lingkungannya berbeda. Dan saya juga sudah mendapatkan karakter anak-anaknya seperti apa, gitu kan. Nah, ketika saya masuk di sini per April awal kemarin 2022, dan kentara sekali mulai dari karakter guru yang humoris. Itu saya tangkap pertama. Humoris. Ini siapa yang humoris? Itu. Ada guru namanya. Kalau tidak salah Pak Haris. Nah, yang humoris. Jadi ada kekeluargaan yang kerasa. Jadi kita di sini tidak ada yang namanya, yang saya tangkap ya pertama kali. Saya ditekankan oleh kepala sekolah di SMA 1 Nunukan Selatan. Di sini tidak ada yang namanya senior junior. Ya, itu yang saya tangkap. Saya selalu Yes. Kesan pertama kali ketika saya ada 6 orang. Waktu lapor diri ada 6 orang. Kan kebetulan P3K ada 6 orang, 3 dari sini, 3 dari luar. Nah, kami melapor diri dan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Pak Haji Suwarno, mohon izin. Pesan yang disampaikan oleh beliau, tidak ada senior junior di sini, semuanya sama. Jangan lupa tingkatkan terus kompetensinya, kemudian tetap profesi sebagai seorang guru itu ditingkatkan. Ya, pesan yang saya tangkap itu ya. Jadi menerima dengan segala kekurangan yang saya miliki, kemudian berkolaborasi bersama, kemudian mau untuk kita bermitra atau berpartner untuk sebuah proyek sekolah ke depan. Nah, ini yang saya rasakan kekeluargaannya di sekolah. Ya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu Dewan
guru semua di SMA 1 Nunukan Selatan. Yang 8 bulan ini ya alhamdulillah sudah sedikit banyak makan garam. Berarti proses maksudnya Pak Dedi tidak merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan teman-teman di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Alhamdulillah tidak kesulitan karena sebagai seorang guru profesional ya. Profesional, walaupun menyandang guru profesional pun tidak pantas ini kita ya. Maksud saya begini, sebagai seorang guru juga bagi kita semua dimanapun kita ditempatkan ya memang tugas pokok kita tidak hanya sekedar mengajar. Kalau menurut saya, kalau hanya sekedar rutinitas mengajar dari ruang kantor ke ruang guru, ruang kantor ke ruang kelas, kembali lagi ke ruang kantor, dan terus begitu dalam 1 kali 10 jam per hari dikali 5 hari, ini tidak ada efeknya kepada kita dan kepada anak-anak. Nah, yang saya tekankan adalah bagaimana ketika saya ada di sini, kemudian saya bisa bisa berkolaborasi berkolaborasi bersama, bagaimana ilmu yang kita miliki atau yang saya miliki ini kita coba terapkan bersama. Oke, kalau itu Pak. Tadi Pak Dedi punya passionnya tadi itu di bidang riset ya. Setelah 8 bulan di sini dan juga pasti saya pikir Pak Dedi sudah bisa melihat titik lemahnya di mana, titik kekuatannya di mana. Kira-kira ada tidak impian Pak Dedi untuk pertanyaan yang bagus sih. Iya. Ada impian Pak Dedi yang sesuai dengan minat tadi bahwa di bidang riset. Kira-kira punya impian tidak untuk berbuat sesuatu di tempat di sekolah? Dulu saya punya mimpi begini Pak, karena saya memang fokus di bidang penelitian. Saya mulai 2014 itu memang saya sudah getol di bidang riset. Maka 2014 itu saya bolak-balik ikut kegiatan pelatihan karya tulis untuk guru. Mulai dari di Bontang, mulai dari di mana sampai ke Banyuwangi, sampai ke Tasikmalaya, dan itu pakai uang pribadi Pak. Iya, luar biasa. Saya tidak, makanya saya sempat ya walaupun sudah punya keluarga sempat juga mempertanyakan apa sih ikut terus setiap tahun gitu kan. Saya cuma berikan satu jawaban, bahwa ilmu pengetahuan itu setiap tahun akan berubah. Betul. Itu kata kunci yang saya sampaikan, dan alhamdulillah keluarga mendukung. Akhirnya yaitu 2014. Nah, impian saya terbesar karena 2014 sudah getol di bidang penelitian. Saya punya mimpi di situ Pak. Karena 2014 saya sudah di SMA 1 Nunukan. Saya menghadapi sekolah dari sekolah swasta ke sekolah negeri. Nah, ekspektasi saya tinggi di sekolah negeri. Kenapa saya bilang ekspektasi saya tinggi? Karena mohon maaf nih, dari segi permodalan kalau di sekolah negeri jor-joran gitu ya, tapi menakutin ya, bukan jor-joran menghambur-hamburkan saja, enggak. Itu kan ada aturan mainnya kan. Nah, ekspektasi saya tinggi Pak di situ. Saya pengen suatu ketika sekolah yang saya bina itu mendapatkan juara atau paling tidak Nunukan ini finalis paling tidak begitu. 2014 terus saya ngelatih sampai 2015. Terakhir sebelum saya berpindah ke SMA 2 Nusa Pak, 2019 ada siswa bimbingan saya lolos ke tingkat nasional lomba penelitian. Disitulah saya bilang mimpi saya sebagian dikabulkan. Kemudian next 2019 alhamdulillah sudah tembus ke nasional, go nasional kemarin di bidang riset. Kemudian 2020 saya coba di sekolah baru dan alhamdulillah kebetulan SMA 2 Nusa itu buka di bulan berapa kemarin, 2021 itu 2020 awal PPDB lah, sekitar bulan Juni ya kayaknya ya, Juni. Nah, Juni 2020 sekolah itu terbuka. Saya ikutkan lomba siswa saya di situ Pak. 2020 itu ada satu siswa saya namanya Andi Ferul Amri, orang Lancang, ikut lomba National Young Inventor Award. Nah, ini salah satu kegiatan yang digagas oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. BRIN betul, yang dulu namanya LIPI ya. Sekarang ke BRIN. Kami ikutkan lomba di bulan Oktober dan alhamdulillah, disitulah mimpi saya juga sebagian dikabulkan.
alhamdulillah di Oktober 2020 itu sebagai finalis dan penulis nasional. Dan kado terindah bagi saya pada saat itu dari yang finalis itu tadi, dari sekian banyak karya, dan satu karya kami yang dari SMA 2 Nunukan Selatan langsung ditawari Pak, pembuatan hak atas kekayaan intelektual sebagai penemu muda. Yes, ya. Jadi penemu dia kan menciptakan aplikasi untuk edukasi gitu Pak, untuk edukasi tentang antivirus. Karena kemarin kan masih marak-maraknya corona, dan ditawari oleh BRIN. Bagaimana kalau misalnya diikutkan untuk didaftarkan di HAKI, dan alhamdulillah kita mendapatkan HAKI dan masa apa namanya itu ya? Masa dilindunginya lah ya gitu ya, itu 50 tahun namanya. Nah, jadi kalau orang mau plagiat karya kita kan ada aturannya, itu nggak boleh, ada undang-undangnya kan. Alhamdulillah itu kado terindah saya sebelum meninggalkan SMA 2 Nunukan Selatan. Nah, sampai di sini. Di sini kan baru ceritanya ini baru bukan setengah jalan belum. Baru 100 meter saya jalan. Iya, 100 meter. Ibarat kata kalau kita lari itu baru lari kecilnya. Nah, saya belum lari sungguhan di sini. Yang menarik dari saya ini tadi berkali-kali, atau 2 atau 3 kali, setengah mimpi. Berarti kan ada mimpi yang belum tercapai. Kira-kira bisa diinformasi atau diberitahu nggak ke teman-teman yang mendengar ini? Kira-kira mimpi Pak Dedi yang belum tercapai itu apa? Mimpi Pak Dedi? Mimpi saya cuma satu, saya bilang. Karena memang saya dari dulu begini Pak. Saya dari dulu punya komitmen, saya tidak ingin menjadi guru biasa saja. Itu saya punya komitmen. Maksudnya guru yang biasa-biasa itu gimana? Ya saya tidak ingin hanya, ya itu tadi, profesi guru itu tapi bukan salah ya, benar sebenarnya. Misalnya dari kantor ke kelas. Nah saya tidak ingin seperti itu. Dulu kan saya ngalami begitu sebagai seorang siswa. Ketika ada guru yang hanya mengajar, datang ke kelas, habis itu memberikan nilai materi, mengevaluasi, memberikan nilai, udah gitu aja. Nah, dulu yang saya dapat begitu tidak ingin saya berikan kepada anak didik saya. Seperti hal yang sama. Kita ubah dulu mindsetnya nih. Pendidikan zaman sekarang berbeda dengan pendidikan zaman dulu. Nah, jadi kalau zaman dulu itu cukup dengan diberikan seperti itu kita sudah puas. Kenapa? Karena pendidikannya kental sekali. Di apapun ya kita terima. Nah, sekarang bagaimana metodenya kita ubah? Karena ya semua serba ini, apa mau sekarang ada teknologi sudah gitu ya. Guru harus melek teknologi. Guru juga harus lebih kreatif daripada siswa. Harus gitu. Ibarat kata harus maju satu langkah daripada siswanya, sehingga saya punya mimpi yang besar di sini Pak. Mudah-mudahan ini. Amin. Coba ya kita tunggu. Apa dulu? Ayo. Apa ya? Mimpi besarnya. Mudah-mudahan ini bukan menjadi mimpi saya sendiri. Harapannya sih bukan mimpi saya sendiri. Kemarin sudah kita pernah diskusi terkait dengan sekolah digitalisasi. Dulu pernah memang saya di salah satu sekolah negeri sempat menyampaikan itu, bagaimana sekolah kita ini arahnya ke sana, dan itu memang kalau tidak punya frekuensi yang sama Pak, tidak akan terrealisasi. Tidak akan jadi. Makanya saya bilang ini saya menemukan frekuensi yang sama, antenanya sama, frekuensinya sama, hertznya pun sama gitu. Sekian berapa gelombang sama gitu. Nah jadi intinya kita punya satu frekuensi. Mimpi saya bukan hanya mimpi saya pribadi. Kemudian ini menjadi mimpi kita bersama gitu. Dan mimpi besar saya adalah bagaimana bimbingan atau anak didik saya ini ada yang go internasional. Dalam hal riset. Insya Allah saya akan fokus ke bidang itu, dan mudah-mudahan ini didukung oleh sekolah dan dan insya Allah saya akan saya akan memberikan apa yang saya miliki kepada anak-anak yang insya Allah saya bimbing. Seperti itu. Go internasional. Siswa kita harus ada go internasional dalam bidang pendidikan. Nah, untuk mendukung itu sebenarnya saya punya ide. Kita harus membuat lembaga penelitian sekolah. Mantap. Lembaga pendidikan sekolah, sehingga kita punya tim untuk pertama mengedukasi, membuat siswa tadi bisa menulis. Kemudian kita juga bisa melakukan ini kan penelitian. Itu harus ada lembaga.
Mudah-mudahan kita bisa melangkah bersama. Wah, mantap, menarik inovasinya. Kita dari bincang-bincang begini akan ada satu program lagi nanti nih. Berarti akan ada satu program lembaga penelitian sekolah. Jadi kita akan godok gitu ya. Nah, ini menarik nih Pak Dedi. Saya menuliskan ada dua, mau dikatakan teks atau apa ya. Yang pertama perkataan Pak Dedi bahwa tugas seorang guru tidak hanya mengajar, tidak hanya mengajar. Nah, kemudian ada satu lagi nih menarik sekali nih, tidak ingin menjadi yang guru biasa-biasa saja. Tapi harus guru biasa-biasa. Dari sini yang kita lihat kan Pak Dano, beliau ini salah satu dari kontestan guru penggerak ya. Dan satu-satunya yang dari P3K. Nah, dari P3K ini mau nanya ini motivasinya. Apa itu? Motivasi jadi guru penggerak. Motivasinya, sebenarnya motivasinya jangan jadi guru biasa aja. Oh begitu ya. Itu Iya. Oh iya, itu aja memang ini kita tidak boleh jadi guru-guru biasa-biasa yang hanya mengajar. Begini Pak, kita ini bukan kekurangan orang pintar Pak. Malah berlebih kali ya? Bukan, kita ini kekurangan orang yang peduli ya. Oh, gitu ya. oke. Kalau dilihat dari, mohon maaf, kalau dilihat dari jumlah guru yang ada di Nunukan ini sudah sering berapa kali saya diskusi sama teman-teman guru yang sedikit kritis ini Pak ya. Di Nunukan kita banyak aset guru yang dalam tanda kutip mempunyai kompetensi, salah satunya Pak Suparmuji, Pak Arsen. Dan saya selalu menekankan di kita di Nunukan kalau mau dipikir ini kenapa masih kalah misalnya dalam tanda kutip ya, kita kan dalam kompetisi yang sehat ya. Kenapa masih kalah dengan daerah lain misalnya, kita nggak usah sebutkan mereknya daerah lain ya. Kenapa kita masih kalah dengan daerah lain? Saya bilang kata kuncinya cuma satu, kita ini bukan kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang peduli. Seandainya itu kalau kita manai kata peduli itu mungkin bisa bukan dalam arti selama itu saya tidak peduli, bukan dalam arti ya tugas guru itu tidak hanya tadi saya bilang kelas kantor enggak, tapi ada proses pembinaan. Nah apa dia proses pembinaan? Ya ayo anak-anak itu kan misalnya gini, ada satu anak yang memang dia tidak mampu di bidang akademik, coba kita cari di bidang yang lain non akademik misalnya, dan ternyata di situ dia berbakat, bisa jadi itu menjadi jalan dia buat mengharumkan nama baik sekolah. Nah dari situlah saya ngerasa bahwa motivasi saya menjadi menjadi seorang guru jangan jadi guru-guru biasa saja, walaupun saya misalnya menjadi guru penggerak karena masih CGP Pak, masih calon guru penggerak, masih CGP, belum jadi guru penggeraknya. Memang saya dari awal memang saya punya komitmen, walaupun ada yang bilang jadi guru penggerak itu nanti bakalan jadi kepala sekolah. tidak ada motivasi mau jadi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah mau jadi apapun itu adalah sebuah amanah. Walaupun misalnya kita tidak dibebankan menjadi kepala sekolah, bukan mengurangi semangat kita untuk membina dan mendidik anak. Betul. Itu hanya sebuah bonus saja Pak. Bonus saja kalau kita kesana itu jalannya ya bonus lah. Seperti yang pernah saya bilang, apa beban itu apa Pak? Beban itu suatu berkah. Beban itu berkah. Ini beban itu berkah. Komen yang di statusnya siapa ya? Betul Pak? Status pada di Pak Muji ada kemarin. Pak Muji. Iya. Statusnya. Jadi status Facebook ya? Status Facebook. Jadi beban itu adalah sebuah berkah ya. Ya, saya diberikan beban mengajar berkah gitu. Berkah. Walaupun ya berapa jam mengajar, tapi ya mudah-mudahan itulah yang kita ke depan. Jadi berapa banyak nih kegiatan yang Pak Dedi ikuti di luar profesi Bapak sebagai guru? Yang kita lihat memang seperti itu, banyak aktif di luar. Salah satunya atau salah tiga ada apa juga? Kalau salah semua berarti kayak gini. Kemarin memang sejak 2020 Pak. 2020 kemarin yang motivasi saya menjadi duta rumah belajar. Ya, 2020 menjadi duta rumah belajar, walaupun tidak jadi duta, paling tidak sudah tembus 5 finalis besar DRB Kalimantan Utara. Nah, jadi 2020 dan alhamdulillah sebenarnya beliau ini adalah salah satu calon duta rumah belajar kemarin ini. Mungkin banyak kesibukan ya, di level 4 itu banyak betul kesibukan.
posisinya waktu itu kita kegiatan pentas seni itu dan tidak bisa melanjutkan, maksudnya beberapa tugas yang harus diselesaikan. Tidak bisa dalam kondisi seperti itu sebenarnya syukur. Tapi saya sudah mendapatkan ilmu teknologinya. Dari DLP ya, Dita belajar. Selain itu Pak Denny ada lagi? Ya, jadi sekarang saat ini ya fokus ke penulisan jurnal. Jurnal ilmiah, kemudian apa yang bilang konsultan digabungkan sih. Konsultan ada beberapa guru sih, saya nggak usah sebutkan. Ada beberapa guru yang memang bertanya tentang bagaimana membuat penelitian guru. Karena saya sih begini Pak, kalau di kenaikan pangkat itu kan sebenarnya tidak disebutkan PTK. Betul. Jadi sebenarnya kan situ. PI, publikasi ilmiah karya ilmiah. Ya, ilmiah itu kan tidak hanya PTK, tapi ada karya tulis ilmiah lain yang kategorinya adalah PI. Nah, tapi yang dipahami teman-teman sekarang itu kan fokusnya di PTK, padahal tidak juga, karena kemarin saya buat hasil penelitian saya yang di jurnal itu kan bukan PTK, tapi dia keren. Ini sefrekuensi. Karena beliau juga lagi menggagas tadi. Mungkin sudah diinformasikan rencananya. Menggagas kita akan membuat sebuah untuk ISSN Pak ya. Iya. Iya. Saya coba mencari informasi tentang buletin kita ini kan. Nah, itu saya sudah mendapatkan informasi itu bisa kita buatkan ISSN. Ya, betul. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan mengurus itu sehingga buletin sekolah kita itu bisa punya ISSN. Jadi teman-teman yang bisa menulis masuk ini kan bisa masuk di angkat kredit. Betul. Kalau tadi ada LPS, Lembaga Penelitian Sekolah. Ini nanti kita buat juga Lembaga Konsultasi Penelitian. Ini ketuanya. Membantu teman-teman guru untuk menulis sebuah publikasi ilmiah. Betul. Bahwa publikasi ilmiah mungkin kita buka wawasan bukan hanya PTK tadi Pak ya. Bukan hanya PTK, bahkan modul buku juga termasuk salah satu. Karena kalau kita lihat di daftar angka itu kan banyak sekali. Mungkin pilihannya ke PTK karena poinnya lebih besar. Tapi waktunya lama Pak. Saya potong. Jadi gini, di situ itu kan PIKI sebenarnya tulisannya. Publikasi ilmiah, karya ilmiah. Kalau yang kita bicarakan barusan ini tentang publikasinya. Publikasinya bisa ke modul, bisa ke jurnal, bisa ke macam-macam lah. Namanya publikasi itu bisa ke media elektronik, mana lah, itu publikasi. Nah, yang kita mau luruskan ini KI-nya, karya ilmiah. Bukan karya inovasi, inovasi ada. Karena inovasi inilah yang sebagian besar, menurut saya kita melenceng nggak dari topik. Benar. Bisa saja mereka belajar nih. Kita bahas mereka belajar. Siap sampai jam 7 ya. Selesai nanti kita ya. Jadi gini, karya inovasi itu yang saya tangkap langsung dari penulis bestseller penelitian namanya Prof. Sudiono. Langsung ketemu sama orangnya. Langsung alhamdulillah di Bogor pada saat itu. Kebetulan saya ikut lomba inovasi pembelajaran Nobel 2016, 17, 18. Alhamdulillah finalis semua. Ya, walaupun belum juara. Enggak apa-apa. Juaranya kan di 16 saya. Juaranya di 16, alhamdulillah. Double winner. Masuk finalis itu dia susah Pak. Masuk karya tulis. Masuk finalis itu susah. 19, 17, 18 finalis, 19 sebenarnya finalis, cuman saya mundur karena saya harus tes kemarin, tes CP, akhirnya saya mundur. Dan langsung saya ketemu sama Prof. Sugiono. Beliau adalah salah satu penulis yang fokus di bidang penelitian ya. Dia menyampaikan bahwa tugas guru itu sebagai mendidik juga harus mengevaluasi, salah satunya melalui karya inovasi itu. Nah, karya inovasi yang ditawarkan, guru ini selalu konsen kepada PTK. Betul. Kenapa PTK? PTK itu kastanya, bukan kata saya nih, kata Prof. Sugiono ini. PTK itu kastanya paling bawah. Ini paling bawah sekali itu PTK. Terus bagaimana dengan yang lainnya? Jadi urutannya itu mulai dari terbawah itu adalah PTK, kemudian eksperimen. Nah, yang paling tertinggi itu adalah research and development.
penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan. Yes. Jadi disitulah yang kata inovasinya itu harus ada di R&D. Di R&D-nya. Ya. Research and development. Ya, research and development. Dan guru beberapa sebagian, tidak semua, tidak semua. Beberapa guru memang masih concernnya di bidang PTK aja. PTK. Yang publikasinya saja. Di bidang untuk karya inovasinya di PTK. PTK. Untuk kalau untuk yang publikasinya ya banyak macam kan, mereka mau di jurnal kan boleh gitu ya, atau diterbitkan di sekolah juga boleh dan lain sebagainya. Nah mungkin suatu saat mungkin kita bisa kita bedah apa itu PTK gitu, bagaimana membuat penelitian eksperimen. Ada kemarin rencana. Oh iya ada ya, sudah berapa lama? Sudah. Jadi FKG kita bukukan dulu. Kita bungkus dulu ya program FKG. Begini Pak Dedi, nah, setelah banyak pasien. Jadi sebetulnya termasuk yang nanya-nanya tandem saya. Jadi setelah sekian banyak pengalaman yang dilalui dalam bidang riset, keaktifan Bapak di bidang ya baik mau yang terkait dengan pendidikan guru maupun yang tidak, yang Bapak terima manfaatnya kepada diri Bapak apa? Di bidang penelitian. Di bidang penelitian bisa. Ya itu. Manfaatnya diri ya. Manfaat apa nih? Pengalaman kan sudah berkali-kali nih, beberapa tadi 17, 18, 19 jadi finalis ya. 16 sudah sampai juara. Nah, ini pengalaman ke Pak Dedinya terkait profesi Bapak sebagai guru atau pribadi Bapak, apa yang Bapak dapatkan manfaatnya? Saya begini, jadi kita kalau dengan cara riset sebenarnya secara tidak sengaja kita akan tercerahkan dengan literasi sebenarnya. Betul. Jadi gini, saya juga sudah merubah paradigma anak-anak di kelas Pak. Jadi saya tanya ke anak-anak, tidak semuanya, tapi kalau saya ngajar sudah sampaikan. Saya bilang biasa buat makalah nggak mereka? Siswa itu kan biasa tuh buat makalah tuh. Iya. Terus saya tanya bagaimana proses mereka membuat makalah. Hampir 99,99% saya tulis anak SMA itu membuat makalah hanya copy paste. Yes. Karena mungkin selama belajar itu belum ada diberikan kerangka salah. Ada Pak. Ya, maksudnya ada. Dia belum tahu atau tapi sebenarnya bukan belum tahu. Mohon maaf ini. Ada materinya Pak. SMP sudah ada itu namanya materi tentang bukan tentang paper. Saya lupa materinya di SMP itu, di kelas 8 dan kelas 9 ada materi IPA yang tentang apa lupa saya, ada materinya cuma di SMP. Kemudian di SMA itu ada materinya Pak, ada materi tentang karya tulis apa di SMA. Mungkin yang tahu tuh kalau nggak guru bahasa Indonesia kalau nggak salah itu, kalau di SMP itu guru IPA-nya. Nah 90, kenapa saya bilang mengatakan 99,99% siswa membuat makalah dengan copy paste. Kan sebagai seorang peneliti nggak boleh asal ngomong ya. Jadi kalau saya menyampaikan ke anak-anak, misalnya kita bisa mengklaim apa yang kita ucapkan ketika kita sudah membuktikan apa yang kita omongkan itu. Misalnya ada 10 orang saya tanya, dan dari 10 itu ternyata 9 atau 10 kesemuanya siswa itu membuat makalah itu dengan cara mengcopy paste dari internet. Berarti itu menjadi sampel. Ya, itu menjadi dasar kita untuk berbicara. Dasar kita. Inilah salah bagian daripada penelitian sebenarnya Pak. Bagian daripada penelitian bahwa kita sedang melakukan observasi di lapangan toh. Nah, setelah saya dapat data itu, saya cari tahu apa permasalahan mereka. Pak, betul dikatakan Pak Hasan. Kami tidak diajari. Saya bilang salah, bukan kamu tidak diajari, kamu tidak mau belajar. Kita ubah dong paradigmanya. Jangan dicekoki, jangan mau kamu dicekoki terus tapi tidak mau minum obatnya sendiri gitu. Kamu kan kayak orang pasien, kalau pasien itu kan dicekoki obat terus, masa mau begitu terus? Kapan kamu pintarnya? Saya bilang sembuhnya kalau dia. Betul. Dan kata yang Pak Kepek saya kemarin, student center kan sekarang, bukan teacher center. Student center betul. Student center. Jadi fokus ke kepada siswa sebenarnya kan. Jadi kembali lagi ke tadi. Jadi manfaat. Jadi manfaatnya begini Pak. Ketika saya ekspor kepada anak-anak dan beberapa anak-anak yang sudah mulai melek Pak. Jadi mereka itu dasarnya bukan lagi kalau misalnya disuruh buat makalah,
dia langsung copy paste, tapi bacaannya adalah kita luruskan. Bacaannya mereka adalah jurnal. Nah, kalau jurnal saya kasih jempol mereka. Kalau bacaannya hanya sekedar Google, maksudnya Google itu bagaimana? Misalnya kata kuncinya cari misalnya tentang buah kedondong, search di Google, maka muncullah search Google. Apa Google apa kedondong gitu ya? Tentang kedondong. Tentang kedondong saja. Tetapi kalau bacaan kita penelitian tentang kedondong, maka muncullah di situ jurnal A, jurnal B, jurnal C. Nah, di situ bacaan kita. Nah, disitulah yang menurut saya manfaat saya ketika fokus di bidang riset. Saya semakin, bukan saya semakin sih, maksudnya literasi tentang bacaan kita semakin terkayakan. Oh, terkaya. Ya, karena bacaan kita bukan lagi bacaan yang biasa saja, tapi bacaan kita adalah bacaan jurnal. Bacaan jurnal. Iya, jadi bukan lagi bacaan yang ngomong kosong, kalau ngomong kosong atau opini itu kan masih belum bisa dibuktikan. Tapi kalau jurnal kan sudah ada, sudah diteliti. Memang rata-rata jurnal yang ada di jurnal itu hasil penelitian yang sudah valid dan teruji. Sudah valid. Jadi di situ saya merasa, oh iya, ya. Jadi saya merasa ya udahlah, saya bisa mengklaim apa yang saya ngomong, misalnya ada datanya, itu kan seperti itu. Oke, ini terakhir ya Pak Didi, terakhir. Nah, karena kita juga sudah mau Cek waktu. terakhir Pak Didi, pesan yang ingin Pak Didi sampaikan bagi pendengar kita, pendengar ngopi. Oh, ya. Ngopi dulu apa? Ngopi dulu. The last answer. Jawaban terakhir ya. The last question. The last question. Silakan. Apa? Pesan yang ingin Pak Didi sampaikan kepada pendengar kita ini, pendengar ngopi. Pesannya, oh ya. Pesannya begini Pak. Minta maaf, bukan saya ingin menggurui Bapak Ibu guru yang sudah lama mengabdi sebagai sesama profesi. Ini kan kita berbagi nih ya. Saya juga menghormati. Saya juga nyadar diri dan tahu diri bahwa saya ini bukan guru yang hebat atau bukan guru yang bukan yang guru yang luar biasa, dan biasa di luar Pak. Biasa di luar. Ya karena biasa di luar itu banyak pengalamannya ya. Ini sana sini gitu ya. Bahkan kita rela mengorbankan waktu demi anak-anak, kita rela mengorbankan materi demi anak-anak, bahkan kita rela mengorbankan keluarga demi demi anak orang lain. Ya sampai nanti bilang punya anak orang lain, dia berani dulu lagi. Ada yang sendiri malah mau belajar. Oh pernah saya begitu memang. Jadi pernah pagi pergi sekolah, habis itu bimbingan anak-anak sampai tembus malam. Jam 23:59 masih di sekolah. Dan tujuannya memang untuk bimbingan gitu anak-anak. Dan pesan saya begini, bukan kebetulan. Pak Haji Suwarno, kepala sekolah, itu adalah guru saya, kemudian dan beberapa Pak Lasali, kemudian Ibu Maria dan sebagainya, itu adalah guru-guru saya yang sampai saat ini menjadi panutan. Pesan saya satu, jangan lupakan jasa guru kita yang telah mendidik, yang dulu sampai sekarang. Bagi saya tidak ada yang namanya mantan guru, tidak ada. Sekalipun itu kita sudah sama profesi, mereka adalah guru. Walaupun nanti misalnya saya kalau jadi kepala sekolah, akan keren sekali. Punya kepala sekolah yang punya banyak pengalaman dan Pak. Ya, kita aminkan dulu. Ya, kita sambung pesannya Pak. Kita sambung pesannya Pak Didi. Ya, jadi jangan lupakan jasa guru-guru kita mulai dari SD, SMP, SMA, dan alhamdulillah sampai saat ini. Saya sering sampaikan kepada anak bimbingan saya, ke siswa saya, sekalipun kita sudah sama-sama profesi atau sesama bahkan lebih tinggi jabatannya, tetap cium tangan. Kenapa saya bilang demikian? Karena ada berkah guru di situ. Ada berkahnya. Ada berkahnya. Walaupun mungkin kita sudah jadi presiden, jadi apapun itu, tetap cium tangan guru. Ya, karena ada berkah guru di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, mau berapa nih? Ya, berapa banyak? Oh bisa. Saya yang 7. Ini pesannya pesan moral ya. Pesan moral. Jadi yang kedua, menjadi guru itu adalah tugas mulia. Maka dari itu pahami baik-baik, mulia itu dalam arti tidak hanya sekedar mengajar, tapi ada tugas mendidik yang harus kita ajarkan kepada anak didik kita.
yang ketiga, yang terakhir lah ya. Ini karena kita bertiga nih ya. Oke, satu-satu dapat. Jadi kita bagi satu-satu. Yang ketiga, tadi yang pertama adalah jangan lupakan jasa guru kita. Yang kedua, guru itu tugas yang mulia. Menjadi guru itu adalah sebuah tugas yang mulia, ya panggilan hati kalau perlu ya, panggilan hati gitu ya. Dan yang ketiga, menjadi guru janganlah jadi guru yang biasa-biasa saja. Nah, jadilah guru yang biasa di luar. Maksudnya biasa di luar itu bagaimana? Ya di luar dari jam kebiasaan. Jadi kalau misalnya Pak Suparmuji waktunya sudah pulang jam 4, masih lanjut beliau kan. Nah, ini jadi guru yang biasa di luar. Bisa di luar. Biasa di luar. Dan mudah-mudahan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman di SMA 1 Nunukan Selatan. Apa ya? Boleh dibilang inilah passion saya gitu. Saya menemukan passionnya kita satu frekuensi di sini. Tinggal kita bagaimana meracik lah ya, ibarat kata ada kopi, ada gula, ada apa lagi di situ yang tinggal kita mau diracik. Bagaimana bisa menikmati kopi itu menjadi hidangan yang mantap, supaya pas dihidangkan ke kita atau ke orang lain akan menjadi nikmat. Ketika orang lain menikmati pun akan terkesan, oh ketika masuk di sini itu. Ketika minum kopi itu, wah enak sekali kopinya di sini. Dibandingkan dengan di sana misalnya. Padahal bahannya sama. Tapi karena adukannya berbeda. Adukannya, pengelolaannya. Beda. Nah, mungkin ada campuran apa di situ yang membuat orang lain, wah ini enak sekali. Atau arsenida. Itulah yang mungkin bisa saya sampaikan untuk kesempatan sore hari ini. Oke. Sebelum Pak Muji acara kita sore hari, saya juga secara pribadi menyampaikan terima kasih kepada Pak Dedi yang belum selesai, Pak. Berusaha masih panjang ini jalan. Menentukan pilihannya untuk bisa bergabung di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Dan tadi dari ceritanya kita memiliki frekuensi yang sama, tinggal kita menentukan langkah bersama untuk bisa membangun SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Mungkin itu saja pesan dari saya. Nah, pesan kamu aja. Saya kembali. Pesan juga nih ke saya. Kalau pesan tapi mengutip dari perkataan Pak Dedi tadi, mungkin nanti akan saya jadikan caption untuk digambar kita nanti jadi nanti mungkin mohon izin saya mengambil nanti captionnya itu jangan menjadi guru yang biasa-biasa. Jangan artinya artinya kita jadi guru itu sebuah profesi yang bisa berbuat lebih lah, baik kepada anak-anak maupun kepada teman-teman kita mungkin kan gitu. Jadi kalau bilang Pak Sigit, kalau kita punya waktu 24 jam, kalau mengutip dari mantan Kadisdik Provinsi kita Pak Sigit, waktu kita itu harus lebih dari 24 jam. Harus lebih 24 jam untuk seorang guru. Kalau perlu 26 jam. 24 untuk seorang guru ya. Untuk seorang guru. Ini bukan berarti 20 Iya, berarti pengabdiannya. Maknanya besar sekali itu kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan Pak Sigit ini. Jadi maksudnya jangan hanya di sini saja, tapi bagaimana caranya kita bisa bereksplorasi di luar dan menentukan bagaimana berkolaborasi bersama. Oke, terima kasih Pak Dedi. Saya juga berkolaborasi ini Pak Arsen. Tadi saya sudah sampaikan, mari kita berkolaborasi bersama. Mari kita berkolaborasi bersama. Oke, terima kasih Pak Dedi, Pak Arsen. Kita tutup dengan bincang-bincang kita, ngobrol tentang profesi dengan ucapan alhamdulillah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore. Selamat menikmati kopi.